Seharusnya Makassar mempunyai satu stadion yang berstandar internasional. Oke. Halo Sobat Bola Bocor, kembali lagi saya akan mengupdate tentang PSM Makassar. Ya, seperti yang kita ketahui, PSM Makassar saat ini berada di urutan kedua klasemen. Satu-satunya tim yang tak terkalahkan di BRI Liga 1. Itu merupakan progres yang sangat baik buat PSM Makassar, khususnya sampai pekan ke-10 ini. Namun yang gak ada progresnya yaitu pembangunan Stadion Matoanging. Untungnya PSM masih bisa berkandang di Sulawesi Selatan, yaitu di Stadion B.J. Habibie Parepare. Seperti yang kita ketahui, kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Seharusnya Makassar mempunyai satu stadion yang berstandar internasional. Tapi ada lagi berita yang beredar bahwa Matoanging tahun ini kembali tidak jadi dibangun atau gagal dibangun. Saya akan membacakan suatu berita supaya saya tidak salah dalam hal mengutip kegagalan Stadion Matoanging dibangun oleh Pemprov Makassar. Oke, saya akan membacakan dari Detik Sulsel. Kecewa supporter PSM ke Gubernur Sulsel, gegara Matoanging batal dibangun. Melihat judulnya, kecewa supporter PSM Makassar ke Gubernur Sulsel gara-gara Matoanging batal dibangun. Sebagai orang Makassar, saya pun cukup kecewa. PSM harus keluar berkandang di Parepare. Tapi itu juga kita syukuri karena ini masih dalam Sulsel ya. Apalagi kalau harus menjadi tim musafir lagi di luar Sulawesi Selatan, itu sangat-sangat memprihatinkan buat PSM Makassar. Seperti yang kita ketahui, kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang saya bilang tadi. Seharusnya Makassar mempunyai satu stadion yang berstandar internasional. Oke, saya akan lanjut membacakan berita dari Detik Sulsel ini. Makassar, supporter PSM Makassar kecewa berat dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Karena Stadion Matoanging batal dibangun tahun ini, supporter menuding Gubernur Sulsel ASS telah ingkar janji. Kita supporter udah diterima di Rujab waktu itu oleh Kadispora dan Pak Andi Sudirman Sulaiman yang masih menjabat PLT. Mereka menjanjikan pembangunan Stadion Matoanging. Supporter dijanji akan dilibatkan dalam progresnya, tapi kenyataannya nihil, ungkap Sekjen Redgen Sadakati Sukma kepada Detik Sulsel Jumat tanggal 23 bulan 9 2022. Pria yang akrab disapa Sadat ini mengaku sangat geram dan kecewa berat. Ia meminta kepada Gubernur Sulsel ASS untuk tidak lepas tangan dengan batalnya Stadion Matoanging dibangun tahun ini. Ya, itu benar teman-teman. Ini dikutip dari Detik Sulsel bahwa emang Stadion Matoanging batal dibangun di tahun ini. Kita lanjut. Ini semua salah Pemprov Sulsel. Ini sudah kesekian kalinya. Kemarin tahun lalu sudah janji tahun ini akan dibangun, tapi nyatanya tidak jadi lagi. Kesalnya, jangan dibilang NA atau Nurdin Abdullah yang bongkar, terus beliau ASS lepas tangan. Ingat, saat itu beliau adalah wakil gubernurnya, jadi tidak ada alasan, sambungnya. Sadat menegaskan supporter PSM tidak minta pembangunan Stadion Matoanging harus selesai tahun ini, akan tetapi yang terpenting adalah ada progres pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel. Ya, masa PSM udah sangat berprogres di musim ini, menempati urutan kedua, minim kebobolan, menyumbang pemain ke timnas juga, itu adalah progres yang bagus. Seharusnya progres Matoanging juga bagus dong. Oke, jadi kita akan melanjut. Mau selesai 2 atau 3 tahun, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah Stadion Matoanging kembali dibangun kembali, pinta dia. Panglima Laskar Ayam Jantan Uki Nugraha ikut menyayangkan Andi Sudirman Sulaiman sebagai gubernur.
Sulsel seakan tutup mata, padahal pembongkaran Stadion Matuangin itu adalah di era kepemimpinannya saat masih menjabat sebagai wakil gubernur. Kalau kita mau salahkan, kenapa dia ASS tidak mau bangun? Dia bilang bukan saya yang bongkar, tapi itu kan bahasanya anak-anak kalau begitu. Bisa saja berdalih seperti itu, sebut Uki Nugraha kepada Detik Sulsel tanggal 23 bulan 9. Pria yang akrab disapa Deng Uki itu mengaku heran dengan Pemprov Sulsel. Padahal anggaran untuk pembangunan Stadion Matuangin sudah tersedia sebesar 66 miliar untuk tahap pertama. Susah, karena memang dari awal sudah kelihatan tidak ada keseriusan mau bangun. Jadi kalau memang tidak ada niat untuk bangun, tidak akan dibangun, cetusnya. Panjang juga ya teman-teman beritanya. Oke, yang jelasnya kita berharap PSM bisa kembali berkandang di kota Makassar teman-teman ya. Oke, kita lanjut beritanya. Sementara itu Dirjen The McMahon Andi Muhammad Faisal menuding Pemprov Sulsel telah gagal memenuhi tugasnya untuk segera membangun Stadion Matuangin. Pihaknya pun akan menyurati Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk merealisasikan janjinya. Mungkin dalam waktu dekat ini McMahon akan menyurat ke gubernur untuk pembangunan stadion. Dalam waktu 1 minggu surat itu tidak dibalas, tunggu McMahon akan turun langsung ke jalan, tegasnya kepada Detik Sulsel Jumat 23 bulan 9. Pria angkat disapa Ical itu menjelaskan ketidakjelasan nasib Stadion Matuangin karena Pemprov Sulsel memang tidak serius. Stadion markas PSM tersebut tidak masuk dalam skala prioritas. Padahal anggarannya tersedia 66 miliar tahun ini. Kita berharap pemerintah cepat bangun itu Stadion Matuangin. Apanya yang susah? Nah, bukan tonji uangnya pemerintah, kenapa dia perlambat pembangunannya sesalnya. Untuk diketahui proyek Stadion Matuangin dipastikan DPRD Sulsel tak dikerjakan Pemprov Sulsel tahun ini. Pemprov Sulsel dinilai lamban karena tender tak kunjung berjalan, padahal waktu pengerjaan sisa 3 bulan dengan anggaran 66 miliar. Wow, tidak jadi lagi teman-teman. Ya, mudah-mudahan ini ada hikmahnya untuk PSM supaya lebih membuktikan diri bahwa meskipun tidak berkandang di kota Makassar, dan untungnya ada stadion di kota Parepare yaitu Gelora B.J. Habibie yang menjadi kandang PSM untuk sementara di musim ini. Jadi buktikan meskipun tidak berkandang di Matuangin, PSM bisa memberikan yang terbaik untuk supporter di musim ini. Oke, sampai di sini dulu. Stay healthy. Bye-bye.